Manusia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut kata azab, yang terbayang di pikiran manusia azab menyakitkan. Baik itu yang bersifat fisik, luka, jatuh, patah, penyakit kronis, kanker, diabetes, dan seterusnya. Mereka menganggap itu adalah azab. Atau yang dimaksud dengan azab itu yang bersifat mental, rasa takut, rasa cemas, dibuli, dihina, dilecehkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 45 menyebutkan ada satu jenis azab yang berbeda. Dia bukan bangkrut, bukan miskin, bukan luka, bukan sakit, bukan mati. Azab yang unik. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayahandaku, inni akhafu, aku khawatir, ayyamassaka azabun minar rahman, aku khawatir nanti engkau terkena azab, fatakuna lisyaitani waliya, engkau menjadi penolong setan. Azab yang unik. Azabnya tidak dalam bentuk penyakit, azabnya tidak dalam bentuk diremehkan, disepelekan orang. Azabnya tidak dalam bentuk kerugian dan kebangkrutan, tapi azabnya adalah fatakuna lisyaitani waliya, engkau menjadi penolong setan. Ada orang yang hartanya banyak, tapi harta itu dipakai untuk membangun diskotik, membuat tempat maksiat. Bagi sebagian orang dia tidak kena azab, justru dia sepertinya dapat nikmat, hidupnya tenang, kenyang, senang. Tapi sesungguhnya dia sudah menjadi penolong setan. Itulah yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami permainkan dengan istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Dibiarkan rezekinya banyak, melimpah, tidak putus. Dia sendiri pun sebetulnya heran. Di saat dia sendirian di tengah malam, kenapa saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ngaji, tidak pernah dekat dengan ulama, tapi kenapa rezeki saya lancar? Maka sesungguhnya itu adalah fatakuna lisyaitani waliya, menjadi penolong-penolong setan. Nikmatnya boleh jadi sama-sama uang, sama-sama harta, sama-sama mobil, sama-sama bangunan. Tapi coba kita renung sejenak. Kira-kira harta ini membuat lebih dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah? Kalau makin jauh dari Allah, at-tafakkur sa'ah, bertafakkur, merenung walaupun sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Waqfah ma'an nafsi,
Ada kita sediakan waktu sejenak bersama jiwa, ada waktu sejenak bersama istri, ada waktu sejenak bersama anak. Tapi sekarang orang tidak punya waktu sejenak bersama jiwa. Orang beriman sebelum tidur malam sejenak bersama jiwa, sempat-sempatkan sholat witir sebelum tidur. Kalau tidak mau sholat witir sebelum tidur karena mau witir di akhir malam, tidak apa-apa, paling tidak berwuduk dulu, merenung sejenak. Aku ini dari mana, sedang di mana, mau kemana? Apakah harta yang dititipkan Allah ini dipakai untuk menolong Allah, atau justru menjadi penolong-penolong setan? Kalau harta yang ada di tangan kita malah menjadi penolong setan, bertaubat kepada Allah, karena setelah kita mati dia akan menjadi dosa jariah. Bayangkan orang-orang yang membangun tempat maksiat, dengan bangganya diresmikan dengan acara yang luar biasa, megah meriah, gegap gempita, tapi sebenarnya itu hanya menjadi fatakuna lisyaitani waliya, menjadi penolong-penolong setan. Itulah yang dialami oleh Qarun. Harta Qarun banyak, bahkan sampai satu danau menenggelamkannya di Mesir, tapi harta itu hanya menjadi penolong-penolong setan. Allah menjauhkan kita ketika kita bisa waspada dan punya waktu untuk merenung sejenak. Laki-laki baligh, berakal, sehat, wajib dia datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat. Sholat Jumat bukan sekedar 2 rakaat. 2 rakaat sholat Jumat sama dengan seperti 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat duha, 2 rakaat qabliyah, ringan, rukunnya, syaratnya, wajibnya sama. Tapi di sana ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat waktu untuk merenung. Khutbah Jumat waktu khatib mengajak kita berpikir sejenak, apakah harta yang kumiliki ini bisa menolong aku dari azab Allah, menjadi amal jariah, menjadi pondok pesantren tempat anak fakir, yatim, miskin bisa bersekolah, menjadi tempat bernaungnya anak-anak du'afa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, terusir dari sekolah mahal karena tidak membayar 3 bulan uang SPP. Apakah gedung-gedung yang kita bangun itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah? Kalau dia hanya sekedar kemegahan, kemewahan, kebanggaan, jangan-jangan kita hanya menjadi fatakuna lisyaitani waliya, menjadi penolong-penolong setan. Apalagi yang kelihatannya nikmat tapi sebenarnya bisa menjadi azab. Jabatan, kekuasaan, tanda tangan, perizinan. Apakah izin yang kita tanda tangani di atas secarik kertas hanya torehan tinta pena di atas kertas putih yang tidak bermakna apa-apa? Tapi ternyata izin itu sudah membuat orang mabuk, membuat orang sakau. Izin perhotelan yang aslinya hanya tempat orang menginap dari luar kota untuk menghilangkan letih, lelah, dan penat, tapi menjadi tempat maksiat. Dan kitalah yang mengeluarkan izinnya. Izinnya izin keramaian, tapi dipakai untuk transaksi narkoba. Fatakuna lisyaitani waliya. Sesungguhnya diam-diam kita sudah menjadi penolong-penolong setan. Dan ketika kita mati, azabnya tidak berhenti. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang jelek, yang buruk, yang tidak baik, maka dosanya mengalir kepada dia sampai kapan? Sampai hari kiamat. Pikirkan baik-baik. Pikir itu pelita hati, sesal kemudian tiada berguna. Hati yang gelap menjadi terang dengan pikiran yang cerdas. Dari mana pikiran itu datang? Dari Allah. Kalau dia baik, diarahkan Allah untuk berpikir yang baik. Tapi pikiran justru menjadi sumber dosa. Manipulatif, munafik, hipokrit, pembohong, pendusta. Kita hafal semua ayatnya. Nasiyatin, ubun-ubun, kepala, otak bagian depan. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, pelaku dosa.
Bukankah yang berdosa itu tangan memberikan tanda tangan? Bukankah yang berdosa itu mata melihat yang haram? Bukankah yang berdosa itu lidah mengatakan kata-kata yang tidak benar? Betul. Yang berdosa tangan, yang berdosa kaki. Tapi mata, telinga, tangan, dan kaki menerima perintah. Siapa yang memerintahkan? Otak. Otak yang memerintahkan. Otak bagian yang mana? Bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kadzibatin, bohong, tipu, pencitraan. Khati'atin, buat silap, buat salah, buat dosa. Otak itu isinya apa? Isinya darah, air. Darah itu datangnya dari mana? Darah itu datangnya dari jantung yang menyemburkan darah ke seluruh tubuh. Dari jantung mengalir ke mata, dari jantung mengalir ke tangan, dari jantung mengalir ke kaki, dan dia masuk ke dalam otak. Darah itu datangnya dari mana? Darah datang dari makanan. Makanan satu piring, satu mangkok, dia berubah menjadi setetes darah, dan darah itu masuk ke dalam jantung, dan setan mengalir dalam aliran darah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaitan, setan yajri majrad dam." Setan mengalir dalam aliran darah. Darah yang mana? Darah yang haram. Setan tidak mau masuk ke dalam darah yang halal, darah yang bersih. Ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Hai Umar bin Khattab, kalau engkau lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Setan tidak mau jalan di tempat yang dilewati oleh Umar bin Khattab karena kekuatan imannya, karena kebersihan darahnya. Tapi kita manusia yang penuh dengan silap, dengan khilaf, dengan salah, dengan syubhat, keraguan-raguan, samar. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kita berikan makanan yang halal untuk anak kita, supaya dia berubah menjadi setetes darah yang masuk ke dalam jantungnya. Dari jantung itu mengalir ke kepalanya, sehingga kepalanya bersih. Anak istri di rumah yang tidak tahu apa-apa, mereka manusia yang lugu, jujur, hijau, mereka dirusak oleh kepala rumah tangga. Laki-laki yang membawakan uang haram, uang haram dibelikan ke dalam bentuk beras, berasnya halal, air minum, teh, susu, kopi, sayur, mayur, vitamin, suplemen halal. Orang Islam amat takut makan babi, lemak babi, minyak babi, tapi tidak takut pada korupsi, tidak takut pada riswah sogoh, tidak takut pada uang tipu-tipu, padahal itu masuk ke dalam badan melalui darah. Ayyuma lahmin, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka. Dari mana pintu setan masuk? Melalui darah. Darahnya, dagingnya haram, sehingga ada orang-orang yang gagah perkasa, punya kuasa, punya harta, tapi sebenarnya fatakuna lisyaitani waliya, dia hanya menjadi pasukan-pasukan setan yang mempermudah pekerjaan setan, menjadi antek-antek setan. Induk dari setan itu siapa? Induknya adalah iblis. Setan banyak, kalau iblis cuma satu. Dialah induk dari segalanya, dan dia punya pasukan-pasukan bernama setan. Dan setan itu terbagi menjadi dua, syayatinul jinni wal insi. Ada setan dari kalangan jin, dan ada setan dari kalangan insi, dari kalangan manusia. Selama ini kita membaca ayat kursi untuk mengusir setan, membaca ta'awuz, a'udzubillah, mengusir setan. Rupa-rupanya ada setan yang hafal ayat kursi dan hafal surah Yasin, berbentuk manusia, tapi sudah menjadi fatakuna lisyaitani waliya,
sudah menjadi pasukan-pasukan setan yang permudah urusan setan, yang melancarkan urusan setan, sehingga setan itu sendiri pun merasa tidak terlalu setan lagi melihat manusia yang sudah kesetanan. Sehingga ayat-ayat yang dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dikatakan tidak manjur. Bukan tidak manjur, ayatnya memang datang dari Allah, tapi yang membacanya adalah setan. Dibacakan oleh setan, maka tidak akan memberikan apa-apa kepada setan, karena sesama setan tidak akan mungkin menghalau setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wakhdhulil kafata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alayka bi Israel wa man walahum. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar wasiyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah,
kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.